Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, melalui renungan kita hari ini, firman ini mengajarkan bahwa ibadah yang sempurna adalah ibadah di mana Tuhan Yesus Kristus hadir dalam ibadah melayani kita sebagai imam besar agung di kemah suci, yaitu surga. Seperti dalam ayat 11. Yesus mengorbankan dirinya untuk memberi pendamaian kekal bagi semua umatnya. Dan Dia sungguh telah melayakkan kita untuk masuk ke rumah Allah yang abadi, yaitu surga. Mengapakah kurban-kurban dan pelaksanaan ibadah dalam perjanjian lama, meski dilakukan demikian rumit dan akurat, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dosa secara tuntas? Saudara-saudari, sebab upacara tersebut, persembahan kurban tersebut, hanyalah lambang dari persembahan yang terbaik, yaitu darah dan tubuh Kristus. Yesus sendirilah yang melakukannya, seperti dalam ayat 21. Dosa adalah masalah yang sangat serius, sehingga hanya Allah lah yang dapat menyelesaikannya secara tuntas. Dalam ritual perjanjian lama, pengudusan dilakukan dengan memakai darah binatang sebagai kurban yang dipercikan pada kemah suci, perabotan, dan orang-orang yang di dalam kemah itu. Sesungguhnya dosa harus diselesaikan dengan persembahan darah kurban yang lebih mulia, yaitu darah Kristus sendiri. Oleh karena itu, Allah mengutus Kristus untuk menyelesaikan dosa, yakni dengan mewakili manusia berdosa di hadapannya. Kelebihan Kristus dibandingkan imam besar keturunan Harun adalah ia mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya sebagai korban penghapusan dosa yang menghasilkan keselamatan bagi setiap orang percaya. Sebagaimana dalam ayat 25-28a telah jelas dinyatakan, dengan pengorbanannya itu, ia bukan masuk ke ruang maha kudus di bait Allah, tetapi ia masuk ke surga dan membuat orang percaya kepadanya layak untuk masuk surga. Sekarang kita sedang mencicipi sebagian dari berkat keselamatan itu. Kelak pada suatu saat, ketika Kristus datang yang kedua kalinya, maka anugerah keselamatan itu akan dapat kita nikmati secara penuh. Seperti dalam ayat 28b. Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara dari suatu perjanjian baru. Sebab hanya darah dan kematiannya lah yang telah berhasil mengerjakan apa yang tidak mampu
dikerjakan oleh para imam dan korban persembahan di dalam perjanjian lama, seperti yang dikatakan dalam ayat 15. Artinya, walaupun bukan suatu hal yang baru bagi Allah, bagi manusia ini adalah merupakan perjanjian baru. Dalam sejarah manusia, perjanjian baru menggantikan dan melebihi perjanjian lama yang diberikan melalui perantaraan Musa. Artinya, transisi dari Musa kepada Yesus juga menandai bahwa transisi dari prinsip usaha manusia kepada prinsip anugerah Allah. Sehingga pada akhirnya kita akan beroleh keselamatan hanya oleh karena anugerah Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, dan bukan juga karena usaha kita. Oleh karena itu, melalui renungan harian Luther kita hari ini, firman ini mengajak kita untuk mengenali karya Kristus sebagai pengantara bagi kita yang membawakan dan menggenapi perjanjian yang baru. Dari perjanjian inilah tersedia penebusan dan keselamatan bagi kita. Hukum Taurat mengajarkan bahwa pengampunan dosa diberikan melalui pengorbanan, yakni penumpahan darah, dan karya salib Kristus menuntaskan tuntutan itu. Saudara-saudari, puncak daripada pelayanan Kristus adalah ketika ia memasuki hadirat Allah untuk menggenapi karya penebusan, di mana darah Kristus menebus umatnya satu kali untuk selama-lamanya. Eva Pax. Itulah anugerah keselamatan sejati bagi kita, yang kemudian disimbolkan di dalam ibadah. Allah bersekutu dengan umatnya, dan umat mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Oleh karena itu, bagi kita jemaat Lutheran, ibadah adalah sebuah persekutuan di mana setiap umat Allah diundang untuk memasuki hadirat Allah dan menyatakan bakti atau pelayanan mereka kepada Allah. Di dalam ibadah Allah hadir. Kristus hadir memimpin ibadah sebagai pimpinan yang tertinggi, dan kita para umat diundang untuk mengikutinya. Dan Allah sungguh hadir dalam ibadah untuk melayankan kita keselamatan lewat tawaran pemberitaan Injil. Saudara-saudari, bagi jemaat Lutheran, ibadah adalah sebuah persekutuan di mana setiap umat Allah diundang untuk memasuki hadirat Allah dan menyatakan bakti atau pelayanan mereka kepada Allah. Kristus adalah pemimpin ibadah yang tertinggi, dan kita diundang untuk mengikutinya, dan Allah sendiri sungguh hadir dalam ibadah untuk melayankan kita, memberikan kita keselamatan lewat pengampunan dosa dan penguatan oleh Injil. Ibadah merupakan tempat untuk menikmati anugerah-Nya dengan penuh pujian dan syukur. Oleh sebab itu, ibadah bukanlah pamer diri. Ibadah bukanlah semata-mata melayani Tuhan, dan ibadah juga bukanlah konser atau hiburan semata. Tetapi ibadah adalah pesta Allah, di mana Kristus mengundang kita. Allah Tritunggal hadir dalam ibadah, melayani kita, memberikan kita pengampunan dosa, dan menguatkan iman kita. Marilah mencintai ibadah. Marilah bersukacita, sebab Kristus mengundang kita, dan Allah hadir menguatkan dan memelihara iman kita. Kiranya darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib menjadi perenungan bagi kita,
menjadi syukur bagi kita, sebab oleh itulah kita beroleh anugerah dan diperdamaikan dengan Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.